Assalamualaikum, halo teman-teman. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai paradigma post-positivisme. Pengertian post-positivisme. Post-positivisme muncul pada tahun 1970 sampai 1980-an. Tokohnya Karl Popper, Thomas Kuhn, para filsuf mazhab Frankfurt. Adapun lahirnya post-positivisme berawal dari 3 kritikan. Yang pertama, observasi sebagai unsur utama metode penelitian. Kedua, hubungan yang kaku antara teori dan bukti. Tiga, tradisi keilmuan yang terus berkembang dan dinamis. Post-positivisme adalah aliran yang ingin memperbaiki kelemahan pada positivisme. Satu sisi post-positivisme sependapat dengan positivisme, bahwa realitas itu memang nyata dan ada sesuai hukum alam. Tetapi pada sisi lain, post-positivisme berpendapat manusia tidak mungkin mendapatkan kebenaran dari realitas apabila peneliti membuat jarak dengan realitas atau tidak terlibat secara langsung dengan realitas. Fungsi post-positivisme. Pertama, ada penjelasan atau explanation. Berarti bahwa teori-teori harus dapat menjelaskan bagaimana sesuatu itu terjadi. Kedua, ada prediksi atau prediction, di mana upaya teori dalam menyediakan penjelasan abstrak mengenai fenomena tertentu, kemudian melalui penjelasan abstrak tersebut teori dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi dalam situasi yang serupa. Ketiga, ada kontrol. Berarti bila seseorang bisa menjelaskan dan memprediksi fenomena, maka ia juga kadangkala dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengontrol peristiwa yang akan terjadi. Ciri-ciri post-positivisme. Pertama, ada logis. Logis itu di mana proses berpikir yang rasional atau dengan logika. Kedua, ada reduksionistis. Adalah suatu kebiasaan untuk memandang sebuah bagian utuh dari sebuah objek dengan meneliti bagian-bagiannya. Dan yang ketiga ada empiris, yaitu ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif melainkan objektif. Sistem keyakinan post-positivisme. Ontologi. Ontologi bersifat kritikal realis. Ontologi dapat dikatakan mempertanyakan tentang hakikat suatu realitas atau lebih konkret lagi, dan ontologi mempertanyakan hakikat suatu fenomena. Kedua ada metodologi. Metodologi mempertanyakan bagaimana cara peneliti menemukan pengetahuan, atau lebih konkret lagi, metodologi mempertanyakan cara atau metode apa yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan pengetahuan. Ketiga ada epistemologi. Epistemologi mempertanyakan mengapa peneliti ingin mengetahui realitas, atau lebih konkret lagi, atau epistemologi mempertanyakan mengapa suatu fenomena terjadi atau dapat terjadi. Asumsi post-positivisme. 1. Fakta tidak bebas nilai, melainkan bermuatan teori. Kedua, validitas teori. Tidak satu pun teori yang dapat sepenuhnya dijelaskan dengan bukti empiris. Bukti empiris memiliki kemungkinan untuk menunjukkan fakta anomali. Ketiga, fakta tidak bebas, melainkan penuh dengan nilai. Keempat, interaksi antara subjek dan objek penelitian. Hasil penelitian bukanlah reportase objektif, melainkan hasil interaksi manusia dan semesta yang penuh dengan persoalan dan senantiasa berubah. Kelima, asumsi dasar post-positivisme tentang realitas adalah individual jamak. Keenam, hal itu berarti bahwa realitas atau perilaku manusia tidak tunggal, melainkan hanya bisa menjelaskan dirinya sendiri menurut unit tindakan yang bersangkutan. Dan terakhir, fokus kajian post-positivis adalah tindakan atau action manusia sebagai ekspresi dari sebuah keputusan. Adapun fenomenologi. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti painomenon. Fenomenologi adalah sebagaimana dikenalkan oleh Edmund Husserl, merupakan gerakan pemikiran filsafat untuk memahami fenomena yang dapat dimaknai sebagai sebuah teori dan juga metode. Metode fenomenologi digunakan untuk mencari post-positivisme, di mana termasuk ke dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mencari makna kata, makna kalimat, serta makna tertentu yang terkandung dalam sebuah karya sastra.
Kata kunci dalam sebuah fenomenologi berada di fenomena, kejadian, pengalaman, dan bagaimana pengalaman itu terbentuk. Dengan penelitian kualitatif, diharapkan berbagai fenomena tersebut dapat dibuktikan secara alamiah dengan menggunakan metodenya. Singkatnya, berbagai fenomena tersebut tidak dapat dijelaskan dengan alur logika secara linear, terstandar, dan variabel tunggal yang ada pada metode kuantitatif. Adapun contoh kasus pospositivisme. Contoh kasusnya adalah analisis konsep interaktivitas di media baru menurut Sally dan MC Milan, yaitu studi kasus pada autonetmax.com. Saat ini, hampir sebagian besar masyarakat mulai dan sedang menggemari media online, atau biasa disebut juga media baru. Leader menjelaskan bahwa internet dapat menjadikan suatu individu yang memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai pengguna dan juga konsumen. Mereka bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber berita di 3 dunia setiap harinya secara cepat dan mudah. Saat ini, hampir sebagian besar media tradisional sudah melakukan digitalisasi dengan membuat situs daring atau yang disebut dengan media online. Craig mengatakan, salah satu kelebihan dari media daring yang tidak dimiliki media tradisional yaitu dapat membuat masyarakat mengupdate berita secara langsung dan teratur. Saat ini, masyarakat cenderung menginginkan sesuatu yang cepat, praktis, dan mudah didapat. Dan hal itu dapat terlihat dari hampir sebagian masyarakat saat ini lebih memilih mencari dan mengakses sebuah berita dengan menggunakan smartphone-nya dibandingkan harus membeli koran atau surat kabar lainnya. Di dalam AutoNetMax terdapat audio visual, teks, hipertekstual, hyperlink, dan interaktivitas. AutoNetMax juga memiliki kolom komentar yang memungkinkan para pembacanya dapat memberikan komentar hingga berdiskusi dengan pembaca lainnya. AutoNetMax merupakan sebuah portal berita otomotif online yang menyajikan berita otomotif terbaru, baik nasional maupun internasional dari sudut pandang pengguna kendaraan. Sebagai salah satu media pendatang baru di kancah media otomotif nasional, AutoNetMax yang berawal dari sebuah startup mampu bersaing dengan media otomotif nasional yang telah lama hadir di Indonesia. AutoNetMax kini menjadi media otomotif yang cukup digandrungi oleh para penikmat dan pecinta otomotif tanah air. Hal tersebut dapat dibuktikan dari jumlah follower AutoNetMax di Instagram, serta jumlah subscriber AutoNetMax di YouTube yang mampu melebihi media otomotif lainnya. AutoNetMax memiliki jumlah follower sebanyak 395.505 followers. Tidak hanya unggul jumlah follower aja nih di Instagram. Berdasarkan hasil riset peneliti, AutoNetMax juga unggul dalam hal subscriber di YouTube dibanding media otomotif lain Indonesia. Selain unggul dalam hal follower dan subscriber, faktor lain yang mempengaruhi peneliti untuk meneliti interaktivitas di AutoNetMax yaitu tingginya interaksi yang terjadi di kolom komentar website, media sosial, dan channel YouTube AutoNetMax. Selanjutnya, Sally dan MC Milan memaparkan secara lebih rinci dari 3 konsep utama interaktivitas pada media baru, yaitu user-to-user interaction, user-to-documents interactivity, dan user-to-system interactivity. Pertama, ada user-to-user interaction, di mana pada interaksi ini dijelaskan bahwa dorongan untuk melakukan komunikasi interpersonal sangat melekat dengan manusia dan lebih praktis serta mudah dilakukan dengan hadirnya teknologi. Yang kedua, user-to-documents. User-to-documents interactivity dapat dilihat dengan cara menafsirkan serta memberikan pesan atau komentar di media massa. Dan yang terakhir, user-to-use system interactivity. Bentuk interaktivitas ketiga ini tidak kalah pentingnya. Bentuk ini yaitu interaksi yang terjadi antara orang dan komputer atau jenis lain dari sistem media baru itu sendiri. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivistik. Denzin dan Nilpon juga mengungkapkan bahwa post-positivisme adalah paradigma yang lebih mengandalkan berbagai metode untuk memahami suatu realitas sebanyak-banyaknya. Menurut Salam, dalam paradigma post-positivistik terdapat 3 asumsi, yaitu pertama, asumsi ontologis. Asumsi ini disebut sebagai critical realist,
yang sama halnya dengan realitas dalam klaim positivisme. Namun, pada paradigma ini menyatakan bahwa realitas tidak bisa dipahami secara utuh disebabkan oleh keterbatasan dari manusia itu sendiri. Kedua, asumsi epistemologis, di mana asumsi ini disebut sebagai modified dualist objectivity, yang artinya suatu objektivitas tetap sesuatu yang ideal. Dalam hal ini, tidak diperdebatkan terkait perlu atau tidaknya suatu objektivitas 34 dalam penelitian. Seorang peneliti tidak akan dapat menghindari efek dari interaksi antara peneliti dengan objek yang akan diteliti. Oleh karena itu, klaim objektivitas dari penganut positivisme adalah hal yang mustahil. Asumsi aksiologis. Dalam asumsi ini, para penganut post-positivistik mempercayai bahwa sistem nilai memegang peranan dalam suatu penelitian tertentu, namun peneliti masih dapat mengontrolnya. Mengapa sih alasan menggunakan paradigma post-positivisme sebagai contoh kasus? Alasannya karena peneliti memilih metode ini bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa serta interaksi lingkungan tertentu yang bersifat apa adanya. Secara umum, studi kasus menggunakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how dan why, atau bagaimana dan kenapa. Bila penulis hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang akan diselidiki, dan bila mana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer atau masa kini di dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus merupakan suatu inquiry empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bila mana batas-batas antara fenomena dan konteks. Terima kasih yang sudah menyimak materi ini. Saya Ani Septia Juwita, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.